Ya, baik, kita mulai tentang ANOVA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, eh, di chapter sebelumnya, chapter 9, kita membandingkan rata-rata dari dua sampel independen. Di sini kita membandingkan tidak hanya dua sampel, tapi lebih dari dua ya, tiga atau lebih. Apakah min populasinya sama? Jadi kalau yang sebelumnya uji T ya untuk min dua sampel ya, itu tidak bisa lebih dari dua populasi yang diuji ya. Nah, jadi kalau sudah lebih dari dua, mau tidak mau kita harus pakai ANOVA ini. Eh, apakah mu-nya antara tiga populasi itu atau tiga sampel dari populasi itu sama ya. Jadi H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 ya. Kemudian mu K. Kalau ada tiga atau kalau ada K populasi atau K sampel yang diuji, mu-nya apakah sama atau tidak. Nah, yang kedua, hipotesis alternatifnya ya. Ada satu saja yang berbeda, ya, maka eh, berarti apa namanya tolak H0 gitu ya. Jadi tidak semuanya sama gitu ya, H1-nya itu. Jadi kalau H0-nya itu semua mu-nya sama gitu ya. Lebih dari, nah kalau yang kemarin kan hanya dua populasi gitu ya. Kalau ini lebih dari dua populasi. Nah, ini nanti pakai distribusi F ya. Eh, kita sudah pakai distribusi untuk uji hipotesis ini. Ada uji T, ada uji Z ya. Distribusi normal itu kan uji Z sebetulnya. Kemudian ada uji chi-square ya, chi-square. Nah, ini ada lagi satu lagi uji F ya. Uji F itu hampir sama dengan uji chi-square kayaknya ya. Value of F can be null or positif ya. Tidak bisa negatif. Sama kan? Chi-square juga sama. Nah, tapi dia there is a different F distribution. Sama juga nih kan. Di chi-square juga kan degree of freedom berbeda, eh, distribusinya berbeda. Kemudian di sini F yang berbeda dengan chi-square mungkin degree of freedom-nya ada dua, satu untuk numerator dan satunya untuk denominator ya. Ini kalau chi-square kan satu ya, satu. Kalau ini nanti karena kita membandingkan pembilang dan penyebut gitu ya, dibagi. Nah, masing-masing punya degree of freedom. Critical value-nya di buku Triola ada di tabel A5. Nah, tapi kita coba nanti tidak harus buka tabel ya. Kita bisa hitung ya dengan Excel. Nah, ini kira-kira bentuk distribusi F ya. Jadi tidak negatif, tidak pernah negatif. Nah, yang pertama one way ANOVA. Ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tiga atau lebih min populasi semuanya sama. Nah, ini saya langsung saja ke contohnya ya di Excel. Besarkan dulu ya. Nah, ini saya dari buku lain nih ya. Eh, karena buku Triola ini menghitung uji F-nya dia agak berbeda saya baca itu ya dengan yang saya ikutin. Nah, jadi ada eh, apa namanya data yang kita kumpulkan. Kalau mau buka sih dari sini nih bukunya tuh ya. Data fiksi ya, data fiksi jadi data buatan ya tentang min dan varians dari ini berarti ini kayaknya nilai kan ya. Kita akan melihat apakah rata-rata nilai yang diberikan oleh guru
atau jumlah yang dihasilkan kali ya dari siswa di suatu sekolah dasar. Nah, ini min-nya untuk counting ada 7, timing 6,9 ya, dan seterusnya. Ini kita bisa hitung langsung kan, pakai average untuk min ini. Untuk standar deviasi pakai stdef ya kalau di Excel. Nah, variannya pakai var ya. Pakai var. Nah, ini dapat total untuk seluruh data itu minnya 10,06, stdef untuk seluruh data, dan varian untuk seluruh data. Nah, ini sekarang kita hitung namanya sum of square total ya. Sum of square total ini cara menghitungnya setiap data ini ya dikurangkan dengan min totalnya ya. Kemudian dikuadratkan ya. Jadi 9 dikurang 10,06 ya, dikuadratkan. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan dolarnya ya. Kalau mau di copy ke kanan, di copy ke bawah ya. Nah, jadi yang ini semua saya bisa hapus ya. Ini dibikin dulu satu-satu ya. Nah, baru kita bisa copy ke bawah semua ini. Ini sudah otomatis, ini sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi misalnya di sini kan harusnya yang ini ya, F9 gitu ya. Jadi F9 dikurang 10,06 kan, dipangkatkan 2. Jadi sudah sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Cek saja yang ujung nih misalnya ini. Ini harus F13 ya. Nah, ini totalnya nanti adalah SS total ya. SS total ini kita bisa hitung dari SS per kolom ya. Atau dijumlahkan semua ya. Kalau ini kan saya hitung dari per kolom ditambahkan ya, sum. Atau kita hitung jumlah semua dari semua sel ya. Itu semuanya di blok gitu kan. Semua sel di blok. Ya, itu sama. Mau total per kolom kita jumlahkan atau kita jumlahkan semua sel itu ya. Semua sel berarti 5 kali berapa? 5 kali? 5 kolom berapa baris? 10 ya, 5 kali 10. 5 kali 10. Oke. Nah, ini adalah sum of square total. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung sum of square treatment ya. Jadi ANOVA ini biasa digunakan di percobaan eksperimen ya, eksperimen. Jadi ini misalnya eksperimen itu menggunakan eh, apa namanya metode berhitung gitu ya. Ini menggunakan metode kalau misalnya ngajar gitu ya, ngajar itu dengan macam-macam metode gitu ya. Ada metode imagery, metode adjektif, metode intensional gitu. Apakah metode-metode pengajaran yang berbeda ini menghasilkan rata-rata nilai yang berbeda juga gitu ya, rata-rata nilai yang berbeda juga. Nah, maka kita hitung dulu rata-rata nilai per metode itu ya. Nah, ini berarti kita hitung apa namanya perbedaan rata-rata dari metode counting. Nah, metode counting itu kan nilai rata-ratanya berapa? 7 ya, 7. Nah, berarti perbedaan dari metode counting itu 7 dikurang 10,06 ya. 10,6. Nah, karena kita dapat data metode counting itu ada 10 ya, berarti kita kalikan 10 kali ya. Datanya kan per metode masing-masing 10 ya. Nah, kemudian dapat nilainya sum of square treatment. Yang counting yang ini juga sama ya. Yang kedua apa? Dari metode rhyming ya. Dari metode rhyming juga rata-rata dengan metode rhyming dikurangi dengan nilai total ya. Apa namanya? Total sum of square total itu ya.
dipangkatkan 2. Nah, ini dikalikan juga 10 karena ada 10 data. 10 data. Nah, nanti totalnya ini dijumlahkan ya. Ini namanya sum of square dari treatment. Dari treatment itu dari perbedaan metode. Perbedaan metode counting, rhyming, adjective gitu ya. Intentional. Itu bedanya berapa? Nah, kemudian terakhir, jadi kita bandingkan masing-masing data dengan rata-ratanya. Masing-masing data dengan rata-rata di metodenya ya. Jadi counting dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Ya. Yang ini 4 gitu ya. Kemudian yang kolom 2 juga sama ya. Data pertama rhyming dikurangkan rata-rata rhyming ya. Dipangkatkan 2 juga ya. Nanti yang data kedua juga sama ya. Data kedua jadi rata-rata data rhyming kedua dikurangkan rata-rata rhyming dipangkatkan 2 ya. Nah, ini namanya sum of square error ya. Ya, sum of square error ya. Jadi kalau ini kan masing-masing data dikurangkan eh, dengan total ya, total eh, selisih ya. Yang ini rata-rata ya, masing-masing data dengan rata-ratanya. Karena ada 10 dikalikan 10 masing-masing. Nah, kalau yang ini di dalam rata-rata ini ya. Jadi ini namanya within sum of apa namanya? Kalau ini between ya, between rata-rata yang treatment ini, kalau ini disebutnya within gitu ya. Di dalam karena data itu kita bandingkan dengan data di dalam kategori masing-masing ya, di dalam treatment masing-masing. Nah, jadi sum of square ini kemudian kita masukkan di sini. Source-nya dari treatment tadi kita dapat 351,52. Yang kedua, source-nya dari error di dalam data per kategori itu ya. Itu sum square error itu ya. Dapat 453,3. 435,3 ya. Nah, terakhir yang total setiap data dikurangkan dengan totalnya itu ya. Itu namanya sum of square total. Itu 786,82. Nah, ini ternyata merupakan penjumlahan ya. Sum of square total itu sama dengan sum of square treatment ditambah sum of square error ya. Nah, ini kan 786,82. Itu menentukan sum of square ya. Jadi selisih dari masing-masing data dengan rata-rata totalnya itu ternyata bisa kita bagi 2 sumber ya. Asal muasal selisih tiap data dengan total. Itu pertama dari beda treatment cara mengajar misalnya ya. Itu namanya sum of square karena treatment gitu ya. Perbedaan karena ada treatment yang berbeda-beda. Yang kedua adalah perbedaan karena di setiap treatment itu ada perbedaan juga ya. Jadi dari tiap data dibandingkan dengan rata-rata per treatmentnya ya. Makanya ini disebut within gitu ya. Di dalam treatmentnya masing-masing gitu ya. Di dalam treatment masing-masing ada perbedaan juga. Nah, ini baru menghasilkan total perbedaan itu ya. Total dari setiap data dikurangkan dengan rata-rata. Rata-rata 786,82. Nah, ini baru kita hitung sum of square-nya ya. Nah, biasanya kita kan menghitung bukan hanya sum of square, tapi ada namanya MSE. MSE itu MST, mean of square error gitu ya. Mean of square total sama mean of square treatment. Totalnya sih tidak dibilang mean square total ya. Mean square treatment. Nah, bagaimana ini menghitungnya ya?
sum of square treatment dibagi dengan kayak ini ya, kayak menghitung standar deviasi kan. Varians dibagi dengan n-1 gitu ya. N-1 untuk dapat varians. Ya. Nah, ini kayak varian juga ya. Kayak varians juga, kayak standar deviasi, maaf. Karena kan kalau varian masih dikuadratkan ya. Nah, ini dibagi dengan degree of freedom-nya. Degree of freedom treatment berapa? Total treatment-nya ada berapa tadi? Ada 5 ya. 5 itu tadi apa saja? Counting gitu ya. Priming ya. Nah, itu ada 5 kan sampai dengan intention itu ya. Nah, degree of freedom-nya itu adalah jumlah treatment dikurang 1. Jadi 4 ya. 5 kurang 1. Nah, jadi margin of square treatment dapat 87,88 dari mana? Dari 351,52 dibagi 4 sebetulnya ya. Nah, ini saya hitung di sini nih di bawah. 87,88 itu margin of square sum of square dibagi 4 ya. Kemudian yang margin MSE ya, mean square error ya, itu 435,3 dibagi 45 degree of freedom-nya, sama dengan yang atas 9,67. Nah, uji F sebetulnya adalah membandingkan antara apa? Tadi pembilang dengan penyebut ya, numerator dengan denominator ya. Yaitu numeratornya adalah MS treatment ya. Kemudian denominatornya adalah MS error ya. Nah, ini dibandingkan ya 9,08. Nah, yang ini saya tidak masukkan rumus. Kenapa? Karena ini biasanya bisa kita dapatkan dari aplikasi ya, dari aplikasi. Jadi kalau dengan Excel bisa juga ya, dengan dihitung satu-satu gitu ya. Tapi kan banyak yang dihitung. Nah, kita kalau ANOVA begini mungkin langsung aja pakai aplikasi ya, pakai aplikasi. Tapi kita tahu cara menghitungnya juga bisa kita lakukan sendiri. Nah, kalau aplikasi langsung dapat kayak begini ya, DF-nya berapa, masing-masing untuk treatment error dan total ya, SS-nya berapa, kemudian margin of square-nya, mean square-nya berapa. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita hitung, yang kita hitung yang MS ini, MS treatment, MS error, dan F. Nah, F-nya dapat dari mana? Dari MS treatment dibagi MS error, MSE. Nah, ini dapat F-nya sama dengan 9,08. Nah, kalau dari ANOVA ya, ini yang bawah ini kan dapat nih. Nah, ini biasanya yang MS tadi saya bilang between groups ya, yang treatment ya, yang error namanya within group ya. Tadi kan cara menghitungnya kalau between group kan kita bandingkan masing-masing rata-rata ya. Kalau within group, setiap data di treatment kita kurangkan dengan rata-ratanya masing-masing ya. Jadi di setiap kategorinya, di setiap treatmentnya. Nah, kemudian DF-nya langsung dikasih ya. Ini caranya kalau di Excel ya, mengeluarkan ini, teman-teman harus, kemarin saya sudah bilang ya, teman-teman install dulu add-in ya. Sudah pada install? Belum? Add-in-nya. Jadi di data, kalau sudah diinstal, nanti buktinya adalah ada data analisis ini ya. Data analisis ini. Nah, ini untuk menentukannya, jadi tinggal di blok aja ya datanya ini ya. Kemudian masuk ke data analisis, kemudian ANOVA single factor, dicoba ya. Kalau sudah dicoba teman-teman dapat nanti seperti ini ya. Ini harusnya sama hasilnya ya. Jadi counting ada 10, naming ada 10 datanya ya. Sum of square-nya ya ini ya. Masing-masing sum-nya ini masing-masing data ya. Average-nya variance-nya. Ini sama dengan yang sudah kita hitung manual di sini ya. Jadi 7, 6,9, 11 kan. Variansnya 3,3. Ini kita baca di data
tabel pertama ya, hasil data analisis pakai Excel. Nah, di tabel kedua kita dapat ANOVA yang juga tadi kita sudah hitung manual ini ya. Between group 351,52 sama kan ya. Within group 435,3. Totalnya 786,82. Nah, MS-nya 87,88, F-nya 9,08. Nah, di ANOVA ini kita dapat kalau dari aplikasi ya, P-value dan P-kritis ya. Jadi langsung kita bisa tentukan. Ini kan tadi apa namanya? A0-nya apa? Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sampai dengan sama dengan Mu5 ya. Nah, ini karena P-value-nya kecil sekali kan, kurang dari 0,05, maka kita bisa bilang H0 ditolak ya. Berarti terdapat salah satu mu yang paling tidak ya, terdapat satu mu yang berbeda ya. Jadi memang ada pengaruh ya, perbedaan metode mengajar dengan gitu ya. Misalnya ini tadi soalnya misalnya atau eksperimennya adalah tentang perbedaan metode mengajar dengan apa namanya hasil gitu ya, hasil pencapaian prestasi si mahasiswa gitu ya. Ini yang ada di buku lain. Nah, saya kemudian coba pakai model ini kepada yang dijelaskan oleh Triola di buku Triola kita ya. Nah, buku Triola kita ini kita coba masuk ya. Bab 9 ini ya, mulai dari sini. Dia ada membahas di nah ini, calculation with equal sample size ya. Di part 2 ya. Nah, dia bandingkan ada tapi efek of mean ini tapi nggak ada ininya ini, nggak ada kasusnya gitu ya. Ini eh, nggak ada penjelasan ya. Ini kasus apa gitu nggak ada ya. Kita bisa eh, asumsikan saja ya. Misalnya kasusnya adalah kasus setiap percobaan lagi aja ya. Percobaan menggunakan eh, pupuk yang berbeda ya. Pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3 ya. Dan bagaimana pertumbuhan tanaman yang diberikan pupuk tersebut ya. Ada 4 tanaman di setiap pupuk ya. Nah, tanaman 1 buahnya ada 7, gitu. Tanaman 2 buahnya ada 3 gitu ya. Jadi yang pakai pupuk A ya. Ini yang pakai pupuk atau jangan pupuk A ya. Ini totalnya adalah percobaan A ya. Jadi bilanglah katakanlah ini pupuknya pupuk X ya, ini pupuk Y, ini pupuk Z ya. Yang untuk percobaan A. Itu ya. Nah, ini kan bisa kita hitung ya. N1-nya sama dengan 4 ya. N2 4 ya total datanya kan. Kemudian X1-nya X1 bar yang ini sorry. Yang X1 bar 1, ini 5,5 ya. X2 bar 6,0 ya. 6,0. Jadi dengan pupuk 1 5,5, dengan pupuk 2 6,0, dengan pupuk 3 rata-ratanya 6,0. Ini sama saya buat seperti yang di sebelah kanan ini ya. STDEP-nya 1,73, 1,41, 1,41 ya. Ini sama dengan yang S yang di Triola ini ya. Yang ini S variansnya ya. Variannya 322 ya. 322. Nah, Triola kemudian menghitung F-nya adalah 0,332 dibagi 2,33 ya. F ini kita tahu tadi MS T dibagi dengan MS E ya. Min of square total atau margin. Min ya. Min square total dibagi dengan min square error ya. Nah, min square totalnya itu adalah NS kuadrat X bar ya. Kemudian min square errornya S kuadrat P ya. Nah, ini ternyata nilainya adalah 0,332 dan 2,33. Nah, kita hitung dengan cara yang kita sudah lakukan ini ya.
Jadi yang pertama kita hitung apanya? MS total ya. MS total caranya tadi masing-masing data dijumlahkan ya totalnya. Dapat 21,667. Kemudian kalau MS treatment, SS-nya dulu ya. SS treatment adalah eh, yang rata-rata dikurangkan dengan rata-rata totalnya ya. Dipangkatkan dikalikan jumlah data. Kalau tadi 10 dikalikan 10, kalau ini 4 ya dikalikan dengan 4 ya. Ini juga ya sama. Yang rata-ratanya dikurangkan dengan rata-rata total dipangkatkan 2 dikali 4 karena datanya jumlahnya 4. Di total dapatnya adalah margin of square treatment ya. Atau min lupa. Nah, yang terakhir yang error, error ini datanya dikurangkan dengan rata-ratanya ya. Data masing-masing dikurangkan dari rata-ratanya masing-masing gitu ya. Dikuadratkan ya langsung menjadi di situ ya yang kita hitung. Nah, kemudian di total ya ini MSE ya, SSE ya. Nah, jadi kita masukkan ke SS ini. SS ini dapat dari mana? SS treatment dapat dari hitungan yang uh, between gitu ya, between ini. Kemudian yang errornya juga dapat dari yang masing-masing data dikurangkan dengan rata-ratanya masing-masing, ya kan? 21. Nah, kemudian totalnya ditambahkan ya. Jadi SST-nya ini 21,667. Nah, yang Triola bagikan 0,332 dibagi 2,33 kan bukan dari SS-nya ya, tapi dari MS. Ya, jadi untuk menghitung MS kita harus punya degree of freedom. Ya. Degree of freedom-nya, treatment-nya ada 4. Ya, ada berapa? Ini 5 dikurang 1 ya. Oh, treatment-nya ada 3 ya. Kan pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3. Jadi degree of freedom dari treatment ada 3 kurang 1 ya, jadi 2 gitu ya. Errornya yang cepat ini. Yang total itu adalah 12 min 1 ya, n min 1. Sama dengan di sini nih. Ini kan total data 50. 50 degree of freedom-nya berarti n min 1. 50 kurang 1 ya. Nah, berarti errornya 49 kurang 4 sama dengan 45 ya. Nah, tapi ada juga cara lainnya ya, menghitung dari jumlah treatment. Cuma lupa, nanti kita lihat ya. Tapi yang gampang ini juga bisa kita terapkan yang tadi. Ini 12 total datanya dikurang 1, 11 ya. Yang sudah kita ketahui treatment degree of freedom-nya 2. Berarti error untuk degree of freedom untuk error ada 11 kurang 2 sama dengan 9. Nah, berarti tinggal MS treatment adalah, nah kalau ini saya bagi ya, SS treatment dibagi degree of freedom-nya. Yang ini juga SS error dibagi degree of freedom-nya. Maka F-nya kita cari, jadi MS treatment dibagi MS error ya. Sama kan dengan yang dihitung di Triola ini ya. MF-nya adalah 0,1428 gitu ya. Nah, P-value-nya berapa? P-value-nya 0,8668 ya. Nah, ini kan masih tinggi ya, tinggi. P-value-nya itu saya hitung tidak ya. Nah, ini saya hitung ya. P-value-nya pakai F distribusi ya. Untuk F 0,14 itu dengan apa? Dengan X-nya, F-nya adalah 0,14 ya. Degree of freedom satunya, nah, yang saya bilang tadi ya. Di distribusi F, degree of freedom-nya ada 2 ya. Tadi kan degree of freedom numerator, degree of freedom denominator ya, pembilang dan penyebut ya. Jadi degree of freedom numeratornya berapa? Nah, ini kayak kasih kedua ini kan, numerator. Terus degree of freedom denominatornya yang 9 ini ya, yang 9. Nah, dapat P value nih. P value itu adalah
si 0,14 itu di distribusi F itu ada di sumbu X-nya yang mana? Yang apa namanya? Nilainya berapa gitu ya? Nilai area di F-nya itu ya. Luas areanya ternyata 0,868 ya. Dia berarti lebih besar dari 0,05. Dan sama kalau itu selalu apa namanya? Cara mengambil keputusannya selalu sama. Ini berarti di luar area penerimaan, ya kan? Karena lebih dari 5%. Nah, jadi dia H0 ditolak ya. Sorry. H0 diterima, sorry ya. H1 ditolak ya. Di luar daerah penerimaan H1 ya kan. 86,8%, lebih besar banget. Nah, atau pakai F kritis ya. Jadi F 0,14 ini bisa diterima sebetulnya kalau di atas berapa? Nah, kita cari 5% itu setara dengan di sumbu X di distribusi F itu setara dengan berapa gitu ya. Nah, cari berarti F inverse ya. F inverse sama untuk 5% dengan degree of freedom yang pertama 2 dan degree of freedom yang kedua tadi berapa? 9. 4,25. Nah, berarti 0,14 kan lebih kecil dari 4,25 ya. Berarti dia bukan di dalam area penerimaan ya. Berarti 0 tidak bisa ditolak ya. Gagal to reject A0 ya. Gagal to reject A0 berarti ini dianggap mu-nya semua sama ya. Jadi tidak ada perbedaan meskipun berbeda pupuknya tapi tidak ada perbedaan jumlah buah ya yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Nah, ini Triola itu kemudian membandingkan ya. Nah, ini bagus nih ya. Bagusnya buku Triola. Ini kita pakai ya. Data sampel 2 dan sampel 3 ini sama persis ya. 6558 kan sama ya. 6558 ya. Kemudian sampel 3 juga 4767 ya. 4767 ya. Sama persis ya kan. Yang berbeda yang mana? Yang sampel 1 ya kan. Yang sampel 1 kan masing-masing ditambah berapa? Yang 7 jadi 17. Yang 3 jadi 13 ya. Yang 6 jadi 16. Ya, jadi masing-masing ditambah 10 ya, ditambah 10. Nah, kita coba hitung ya, kalau sampel 1 saja yang diubah gitu ya. Sampel 2 dan sampel 3 sama ya. Bagaimana posisi MS treatment, MS errornya gitu ya. Nah, ternyata posisi MS treatmentnya jadi tinggi besar, tinggi sekali ya, jadi tinggi besar tadi. Tinggi besar orang. Jadi tinggi banget gitu ya. Jadi tinggi banget ya. Kenapa? Karena tadinya tidak ditambah 10, ini sekarang ditambah 10 kan. Jadi variance between sampelnya ini ya, menjadi jauh ya kan. Kan di sini 120 itu kan kita hitungnya dari apa namanya? Ini kan yang masing-masing rata-rata ya 15,5 kan dikurangkan 9,2 ya. Karena udah di 10 masih ditambah 10 masing-masing ya. Dibandingkan dengan rata-rata total kan jadi akan lebih besar ya kan. Jadi akan lebih besar. Meskipun yang sampel 2 sampel 3-nya sama ya, tapi sampel satunya jadi lebih besar banget ya. Jadi lebih besar banget sehingga membuat total sum of square-nya jadi besar banget ya, dikalikan 4 jadinya totalnya 120 ya. Yang ini tadi hanya berapa? Sum of square-nya hanya 0,083. Nah, ini hanya 0,333. Kalau ini sampai 120 ya, 120. Nah, yang ininya jadi dua sama kalau ininya karena kan tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan karena semua ditambah 10 ya. Jadi yang within sampelnya ya. Ini kan hanya eh, apa varian masing-masing ya, varian masing-masing. Atau yang bukan variannya ya, yang ininya nih.
eh, yang contoh di atasnya ya. Nah ini ya, ini sih dibagi tiga aja ya. Nah, ini atau kalau dicari dengan eh, yang total aja ya, kan dikurangkan aja ya, dikurangkan saja. Nah, jadi kita akan melihat ya, nanti sum of square itu membuat F-nya sekarang menjadi karena 120 kan di sini ya, menjadi tinggi banget ya, tinggi banget. Yang tadinya hanya 0,14 sekarang 51,57 ya. Nah, kalau F-nya tinggi banget kan kira-kira P-nya juga akan rendah banget ya, rendah banget ya. P-nya berapa di sini? P-nya adalah 0,000118 ya, sama dengan di hitungan si Triola ini ya. Saya pakai hitung, kalau Triola kan pakai tabel ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini nih, template. Jadi template Anda tinggal pakai-pakai aja ya. Tinggal uh, hanya mengerti saja, memakainya sih gampang ya. Kalau sudah mengerti gitu ya. Yang penting paham gitu ya, kenapa hitungannya begitu ya. Nah, nanti kalau ada soal lain tinggal tempat-tempatkan sesuai dengan tempatnya ya. Atau dengan pakai, kalau ini kan pasti sama ya, karena kan pakai eh, F kritis ya, 5% dengan degree of freedom pertama dan degree of freedom kedua. Nah, jadi kalau dengan P value ini, P value-nya di bawah 5 ya, jauh ya, kecil sekali ya. Atau dengan T kritis, EF kritis ya, F kritisnya lebih besar dari 5, 51 kan, 51,97 dibandingkan dengan 4,25, jauh di kanan ya. Kalau kita lihat, ada tabel F-nya nggak di sini saya? Nggak ada ya? Tabel F-nya di sini ya. Sorry. Tadi di slide-nya ya. Di slide-nya. Nah ini kan. Jadi ini tadi kita dapatkan yang F-nya 50 ya. Padahal F kritisnya 14 gitu ya. Atau P value-nya 0,018 ya. Jadi kecil sekali dibandingkan alfa 5%. Jadi ini eh, H0 ditolak ya, reject H0 ya. Jadi berarti apa? Yang kedua ini ternyata pemberian pupuk berhasil ya, berhasil membuat ada perbedaan ya, rata-rata atau jumlah eh, buah yang dihasilkan, karena pupuk yang mana? Pupuk yang satu itu ya. Pupuk yang satu itu ternyata membuat benar-benar berbeda, membuat benar-benar berbeda. Karena ini jumlahnya kan tiba-tiba besar kalau yang ini ya. Ini kan sesuai datanya aja kita bisa lihat ya. Ini banyak banget kan. Yang ini kan sampel 2 dan 3 kan ya dianggap sama lah ya. Seperti ini kan sampel 1, 2, 3 kan sama. Nah, jika dengan ini kita dapat membuktikan ketika suatu data yang dikasih treatment yang berbeda, itu berbeda gitu ya, benar-benar berbeda gitu ya. Kalau lihat saja kan bisa kita kira-kira sebetulnya, tapi kalau datanya banyak kan susah juga kita kira-kira ya. Nah, kalau sudah ada apa namanya dipakai ANOVA, kita jadi tahu, oh ternyata treatment berbeda bisa membuat hasilnya berbeda gitu ya, membuat hasilnya berbeda. Ini bisa diterapkan di banyak kasus ya. Nanti teman-teman melakukan penelitian, percobaan ya, itu ya obat-obatan tuh pasti berdasarkan ini nih. Obat ini efektif tidak efektif gitu ya. Satu dapat obat, satu tidak dapat obat kan pasti melalui uji statistik F ini ya, uji ANOVA. Kalau hanya 2 sampel ya bisa pakai yang sebelumnya kita pelajari. Tapi kalau sudah lebih dari 3 sampel ya pakai ini. Ya atau yang sederhana ya di kelas metode pembelajaran tadi ya. Eh, Cek nanti nilainya gitu ya. Saya kasih teman-teman belajar pakai Zoom saja dengan saya ngajar apa namanya dengan tatap muka. Dan satu lagi saya kasih buku saja gitu. Itu bisa jadi percobaan tuh ya. Teman-teman bikin percobaan begitu diterbitkan di jurnal itu apa namanya bakal tertarik ya orang apa bakal banyak yang baca. Itu merupakan jurnal yang bagus ya dengan modal statistiknya ANOVA ini.
Jadi teman-teman bisa lulus S2 nanti pakai ANOVA saja gitu ya, nggak masalah. Tinggal kasih referensinya ya, referensi. Nah itu ANOVA ya, apa namanya, ujungnya adalah uji F ya, uji F. Nah apa namanya, ini yang buku Triola itu membandingkan ya antara kalau satu treatment berubah banget gitu ya, itu ternyata memang uji F-nya jadi signifikan gitu ya. Apa namanya, bisa kita eh, apa namanya, berhasil gitu ya, menolak H0 ya. Jadi ternyata memang ada perbedaan. Nah ini penjelasan di buku Triola. Adding 10 to each data value in the first sample has a dramatic effect ya. Menambahkan 10 ke setiap data memberikan apa? Efek dramatis ya, yang tadi saya bilang menjadi tinggi besar. Jadi besar sekali maksudnya. On the test statistik. Nah, F-nya berubah dari 0,1428 menjadi 51,5721. Nah, itu membuat p-value-nya dari 0,868 menjadi 0,000118 ya. Jadi signifikan, tadinya tidak signifikan. Nah, the variance between sampel A 0,332 ya, tapi di yang apa namanya, di percobaan yang A-nya apa, sampel satunya tidak dirubah, variannya hanya 0,332, tapi ketika sampel satunya diubah menjadi 120,332. Itu menunjukkan bahwa di dalam sampel min B, sampel min B itu ada sampel yang rata-rata berbeda banget dengan yang rata-rata pupuk 2 dan pupuk 3. Nah, jadi perubahan ini bisa kita simpulkan berasal dari sampel yang memang ada penggunaan pupuknya itu ya, dari treatment ini. Nah, jadi ini adalah untuk membekali ya ilmuwan ya ketika melakukan eksperimen. Ini pakai ANOVA. Ada pertanyaan? Nah, tapi ini ya, ini ada tambahan lagi ya. Identifying which mean are different. Rata-rata mana yang berbeda? Kalau tadi gampang ya, karena memang kita eh, manipulasi sendiri yang sampel satu yang kita ubah. Tapi kalau yang kita tidak tahu datanya, datanya kita terima begitu saja ya, maka kita tidak bisa menyimpulkan. Jadi ANOVA itu hanya bisa bilang apa? Hanya bisa bilang terdapat satu rata-rata yang berbeda, gitu ya. Tapi rata-rata yang mana? Kalau misalnya kita membandingkannya 5 treatment, gitu ya, mana yang berbeda itu ya kita tidak tahu. Ya. Nah, untuk membuktikannya kata Triola, ya bikin berpasangan yang sesatu dengan kedua, gitu ya, satu dengan ketiga, satu dengan keempat, atau dua dengan ketiga, dua dengan keempat. Nah, itu nanti baru kesimpulannya eh, bisa kita dapatkan gitu, rata-rata mana yang berbeda. Gitu ya. Jadi ANOVA hanya bisa menyatakan salah satu sampel berbeda, tapi yang mana tidak tahu ya. Dan atau bisa dua, bisa tiga kan juga tidak tahu. Nah, tapi itu kan cukup ya untuk menunjukkan bahwa suatu percobaan ada manfaat atau tidak ada manfaatnya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa ngerjain, tapi yang bukan sampai yang Peyronie test ini ya, apa namanya, sudah lebih ini ya, sudah menggunakan yang advance ya. Kita coba yang biasanya saja. Nah, atau yang ini menggunakan ini dulu nih, menggunakan nilai apa namanya, hasil dari aplikasi ya. Example one, use measure performance IQ score for 3 different blood lead level ya, level. If we use the same 3 categories of blood level with measure verbal IQ score, we get the accompanying Minitab display.
Using a 0,05 significant level, test the claim that the three categories of blood level have the same mean verbal IQ score. Does exposure to lead appear to have an effect on verbal IQ score ya? Nah ini kita lihat apanya di sini. Langsung lihat. Gampang lihat apa? Kan apa? Test the claim gitu ya. Test the claim pakai apa? P value ini ya. P value. Using 0,05 ya. 5% ini berapa? 67,7% ya, jauh banget ya. Tinggi ya banget. Berarti dia ya gagal menolak H0 ya. Gagal menolak H0. Nah, kita cek ya. Jawabannya kayaknya sama nih ya. Tapi supaya saya bisa buka lagi ya. Nah, ini saya pakai PDF, pembaca PDF yang lain. Nah, ini tadi berapa? 11 4. Nah, ini ya. Nomor 5 ya. P value 0,67. Fail to detect H0. Ya ini ya. Kan H0-nya mu1 sama mu2 sama mu3 ya. Nah, ini P value-nya 67,7% ya. Jauh dari 5% ya. Jadi berada di luar daerah penerimaan H1 ya. Berarti fail to reject H0. Yang benar apa? Yang H0 atau yang H1? Yang H0 gitu ya. Yang gampang begitu aja sih ya. Apa namanya? Kadang kalau kita kalimatkan jadi suka salah gitu. Jadi kalau P-nya lebih besar dari signifikan level ya, maka kita bilang apa namanya? Yang menang H0 gitu ya, yang menang H0. H1-nya kalah gitu ya, karena berada di luar daerah penerimaan H1. Yang menang H0 berarti H0-nya apa? H0-nya adalah rata-ratanya sama. Jadi ini kita uji hipotesis itu ya itu men, me, apa namanya? Mengadu gitu ya. Mengadu si H0 dengan H1 gitu ya. Siapa yang menang? Kalau P value-nya kita lihat P value-nya, kalau P value-nya di bawah 5%, yang menang H1 gitu ya. Kalau P value-nya di atas 5%, yang menang H0 ya. Nah, tinggal H0 H1-nya dilihat aja. Ya itu sederhananya begitu ya. Cuma kadang itu yang menjadi repot ketika klaimnya adalah original klaimnya H0 itu ya gampang ya. Tapi kalau original klaimnya justru H1 yang gampang ya. Kita bilangnya gagal menolak H0 gitu ya. Tapi kalau original klaimnya adalah H0 ya, kita bilangnya there is no sufficient evidence to warrant rejection. Itu kan sama aja H0 yang menang juga gitu ya. Tapi karena H1-nya itu yang H0-nya itu yang original claim, jadinya bahasanya dimodifikasi gitu ya. Tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan atas H0. Sama aja kan itu ya. Gagal apa namanya? H0 menang gitu ya. Tapi kalau yang tadi itu kita bilangnya gagal menolak H0 gitu ya. Kalau ini kita bilangnya tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan atas H0 gitu ya. Karena tujuannya kita membuktikan H0 gitu ya. Original claim-nya itu gitu ya. Nah, itu yang dulu kita masih saya sendiri masih susah menjelaskan gitu ya. Saya bilang lihat aja ininya, contekannya gitu ya. Tapi saya lama-kelamaan juga bisa tuh dapat ini, dapat clue-nya ya. Jadi semuanya sama ya. Eh, mem, meng, apa namanya? Mempertandingkan antara H0 dan H1 ya. Sehingga pembahasannya tergantung nanti H0-nya yang original claim-nya yang mana? H0 atau H1. Oke.